Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah pagi hari ini kita akan membahas materi terakhir. Ini betul-betul berkaitan dengan uh, sesuatu yang harus kita jadikan pedoman itu di sekolah kita, dan kurikulum operasional itu dulu namanya ya kurikulum satuan pendidikan. Ya, sebagai perguruan tinggi yang memang mereka inginkan dan memang mereka idam-idamkan. Ya, tidak hanya perguruan tinggi yang ada di Indonesia, tapi juga perguruan tinggi yang ada di luar negeri, gitu ya. Saya lihat anak-anak kita ini kan banyak semangat sekali, begitu ya, kita untuk melanjutkan ke luar negeri. Gitu. Bagi Bapak Ibu yang mungkin masih ada pertanyaan, nanti kita simpan dulu, kita rehat sejenak. Ya, kita rehat sejenak. Nanti mungkin kita bisa lakukan dialog interaktif dengan Pak Eko ya, karena beliau ini pendamping kita. Silakan Bapak Ibu menyiapkan pertanyaan sebanyak-banyaknya supaya nanti ketika kegiatan IHT ini telah selesai ya, kita benar-benar mendapatkan pencerahan yang maksimal seperti itu ya. Saya persilahkan kita rehat sejenak, kemudian kita join kembali ke dalam room ini pukul 9.30 ya Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu, mungkin waktu istirahatnya kita sudahi dulu ya. Mohon kamera Bapak Ibu diaktifkan kembali. Baik, kita mulai sesi yang kedua untuk kegiatan pagi hari ini ya. Selanjutnya ada pemaparan, mungkin rangkuman dari seluruh kegiatan IHT yang telah kita lakukan ya, dari Bapak Eko Prabowo. Jadi beliau ini adalah pendamping sekolah kita dalam pelaksanaan program sekolah penggerak begitu. Mungkin terlebih dahulu kita awali dengan perkenalan ya Pak Eko ya, supaya ada chemistry yang dapat kita bangun ya. Karena mungkin nanti 3 tahun ke depan kita mungkin akan lebih sering berinteraksi terkait program-program yang dilaksanakan di sekolah kita terkait pelaksanaan PSP ini. Kepada Pak Eko, waktu kami persilahkan. Terima kasih Bu Fitra ya dan teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan diri dulu ya kepada ibu-ibu, bapak-bapak di SMA Feros, Pak Kepala Sekolah, Pak Imam. Jadi sebelum saya perkenalan, saya sebelumnya mohon maaf karena mungkin nanti tidak terlalu maksimal saya memberikan sesuatu ini karena saya baru datang dari perjalanan jauh dari Jogja, barusan liburan 24 jam di ini perjalanan sehingga masih agak lelah gini ya, baru kemarin saya sampai. Jadi ya mungkin nanti misalnya ada sesuatu yang tidak maksimal mohon dimaafkan gitu ya. Oke, Bapak Ibu sekalian, saya sebenarnya ingin sekali ya pendampingan ke sana, ke Sorong. Istilahnya kangen kampung, karena saya punya kampung ya di Sorong. Ya, saya ini sejak umur 1 tahun, saya sudah di Sorong. Jadi saya dari kecil tuh di Sorong. Ya, dari TK Pertiwi, SD YPWK Willy Brodus, SMP 1, SMA 1, saya semua selesaikan di Sorong. Jadi nggak tahu ini Bapak Ibu ini mungkin adik-adik semua ya, karena saya lulus SMA tahun 92, ada nggak yang angkatan 92 di sini ya? Jadi Bapak Ibu guru saya ya salah satunya pengawas itu ya, pengawas matematika itu yang suaminya Ibu guru kepala sekolah SMA Alamin itu ya. Ada nggak di sini yang lulusan SMA 92? Nggak ada mungkin ya, ini masih muda-muda semua gitu ya. Ya, jadi kalau ada angkat tangan supaya mungkin teman saya angkatan 92. Jadi saya lulus SMA 1 92. Jadi Averus belum ada pada waktu itu ya. Dulu SMA swasta yang ada kan cuma YPK Agustinus dengan Alamin itu ya, yang SMA swasta, yang SMA kayak Averus begini memang belum ada, dan saya agak kaget juga ketika ada SMA Averus dan perkembangannya sangat cepat dengan menjuarai beberapa lomba-lomba sains kir itu ya. Jadi itu saya sempat tanya itu idenya dari mana sih, terus ada yang cerita bahwa seperti ini ya, akhirnya wah berarti bagus juga SMA Averus gitu ya. Dan sebenarnya saya ingin sekali datang ke sana untuk melihat-lihat lagi sekolah-sekolah saya, guru-guru saya ya, tapi ya karena keadaan seperti ini ya akhirnya lewat daring saya seperti ini, nggak apa-apa untuk mengobati kangen saya juga, nggak apa-apa untuk melihat
adik-adik semua ini ya, saya anggap adik-adik. Mungkin ada yang memang dari kecil di Sorong juga ya. Ya, jadi saya nama lengkap saya Eko Ari Prabowo ya. Jadi ada Arinya di tengah. Saya kebetulan cuma lahir di Jakarta saja tahun 73, saya kelahiran tahun 73. Kemudian tahun 74 saya ikut orang tua saya ya. Kebetulan bapak saya bekerja di waktu itu Departemen Koperasi dan saya dibawa umur 1 tahun ke Sorong. Dan tinggal pertama saya itu sekarang mungkin sudah jadi ruko ya. Dulu di kantor koperasi lama itu di depan toko Rahayu ya, toko Rahayu sebelah toko ABC itu ya. So, ada foto ya, ada tukang foto di situ. Terus saya tinggal dulu di situ. Sekarang mungkin sudah jadi ruko jual-jual HP dan segala macam kalau tidak salah saya lihat gitu ya. Jadi tinggal di situ, sekarang sudah dibongkar rumahnya. Terus saya tinggal di situ. Kemudian saya juga sempat tinggal di jalan Gelatik ya. Gelatik itu di sebelakangnya kantor asuransi Bumi Putra pada waktu itu. Ya halte Malanu, kalau saya naik taksi pasti turun di halte Malanu, turun baru nanti jalan kaki masuk di situ di Jalan Gelatik itu. Saya tinggal di situ. Terus kemudian orang tua saya pindah, lalu saya ikut Om sampai lulus SMA di kilometer 7 Gunung ya. Saya di kilometer 7 Gunung di atas itu. Jadi kalau saya pulang sekolah itu biasa lewat di belakangnya SMA Alamin itu, Masjid Alamin ke atas itu bisa lewat situ juga ya. Ya, itu saya tinggal di sana sampai saya lulus SMA 92 ya. Kemudian saya pas pada waktu itu ada PMDK ya. PMDK kan itu kan saya jurusan bahasa di SMA 1. Kemudian PMDK saya ambil UGM tidak tembus, lalu saya ikut tes SMPTN pada waktu itu di Jogja, alhamdulillah saya tembus di UGM ya. Saya kuliah di UGM 292 sampai 98 saya lulus ya, 6 tahun saya lulus kayak SD gitu ya, kuliah 6 tahun yang susah sekali pada waktu itu ya. 92 saya masuk, 98 saya lulus, jadi saya gelarnya SS ya, SS tapi bukan pendidikan ya, jadi SS murni dari sastra ya, sastra saya fakultasnya, sastra daerah di Indonesia. Kemudian saya kebetulan lulus terus bukan merantau sih, orang tua pindahkan ke Merauke, karena saya ke sana ikut orang tua di Merauke, ya sudah honor-honor di sekolah-sekolah, ambil akta lewat UT ya. Kemudian saya jadi CP itu 2005 sampai sekarang ya, sampai sekarang. Itu ya, itu perkenalan saya ya. Saya sudah beristri dengan 2 anak ya. Paling besar anak saya sudah kerja karena sudah selesai kuliah. Yang kecil ini baru kelas 2 SMA ya, di Merauke juga. Kalau anak saya ada di Jawa sana ya. Istri juga dari UGM juga tapi bahasa Inggris. Kita dua-dua mengajar juga. Saya bahasa Indonesia, istri bahasa Inggris ya. Sekarang ada juga di Merauke ya gitu. Itu perkenalan saya. Ada yang mau ditanyakan mengenai perkenalan saya? Katanya supaya ada chemistry tadi menurut Bu Fitra gitu ya. Silakan, kita bisa lebih akrab dengan saya. Jadi pasti sudah tahu tadi saya cerita ini pasti sudah ada gambaran. Oh daerah ini karena teman-teman, adik-adik ini kan ada juga yang lahir di Sorong, besar di Sorong gitu ya. Begitu perkenalan Bu Fitra, sudah cukup ya Bu Fitra? Iya, baik Pak. Terima kasih perkenalannya Pak. Oke, itu untuk perkenalan. Oke, Iya. berikutnya yang kedua mengenai tugas saya ya, tugas saya. Jadi gini Bapak Ibu sekalian, dalam sekolah penggerak itu ada istilahnya sekolah penggerak, kemudian instruktur komite pembelajaran, dan ada pelatih ahli. Nah sekarang yang lagi direkrut ini adalah pelatih ahli. Lagi direkrut di proses perekrutan dari Kemdikbud, dan mereka akan bertugas mulai September. Itu pelatih ahli. Nah pelatih ahli inilah yang akan mendampingi sekolah Bapak Ibu selama 3 tahun, pelatih ahli. Nah, saya sebagai instruktur ini sebagai istilahnya apa ya? Ad interim Kak, sebagai supaya pelatih ahli belum ada, saya disuruh mendampingi gitu ya, sampai bulan September. Ya, jadi tidak mendampingi selama 3 tahun Bapak Ibu. Jadi nanti setelah September yang mendampingi ada namanya pelatih ahli yang sekarang lagi direkrut ya. Nah, saya tugasnya hanya mendampingi Bapak Ibu, membantu Bapak Ibu dalam sekolah penggerak dari sekarang sampai nanti bulan September sampai pelatih ahli akan bertugas, gitu ya. Jadi saya memang mengharapkan supaya saya bisa lihat sekolah Bapak Ibu bagaimana
pembelajarannya di sana, ya tapi nanti kita lihat kondisi juga. Sampai saat ini masih secara daring saja, gitu ya. Gitu. Jadi nanti sampai September pelatih ahlinya nanti siapa, nanti dari pusat yang akan menentukan. Jadi karena pelatih ahli belum ada, makanya saya sebagai ya kalau dibilang apa ya, kalau istilah biasanya banser atau banser ya tidak terlalu ini, tapi tadi interim katanya gitu ya. Jadi daripada tidak ada yang mendampingi, ya sudah instruktur disuruh mendampingi sampai bulan September. Saya dapat tugas 2 sekolah di Sorong, SMA Alamin dengan SMA Averos ya. Yang baru saya dampingin baru SMA Averos gitu ya. Gitu ya. Oke, jadi Bapak Ibu tugas pendampingan saya bukan hanya lewat tatap maya seperti ini, tapi nanti sampai bulan September silakan kita bisa berkomunikasi, kita bisa istilahnya saya siap untuk membantu Bapak Ibu di luar dari tatap maya kita hari ini ya. Misalnya nanti di WA nomor saya juga sudah ada di kepala sekolah ya, nanti bisa dikomunikasikan ya. Bisa kalau misalnya hari ini kita tidak bisa semua pertanyaan tidak bisa kita jawab ya, mungkin ada hal lain di luar ini tentang sekolah penggerak, silakan. Insya Allah saya akan membantu semaksimal mungkin ya, semaksimal kemampuan saya gitu ya. Oke, jadi seperti itu tugas saya sampai bulan September ya di SMA Averos, sampai nanti pelatih ahli akan menggantikan saya gitu ya. Oke, kemudian Bapak Ibu yang hadir di sini tentu saja sudah mendapatkan BIMTEK juga dari instruktur sekolah penggerak. Siapa yang belum dapat BIMTEK mungkin ada, bisa angkat tangan dari ibu yang hadir sini. Apakah ada yang belum dapat BIMTEK kemarin dari instruktur? Ada? Tidak ada kayaknya ya. Semua yang hadir sudah mendapat BIMTEK ya, sudah dapat BIMTEK semua. Begitu ya Bu Fitra ya? Iya Pak, mayoritas sudah Pak. Ya, kemudian yang ada di sini ada yang belum kira-kira? Belum ini Pak David, karena memang belum ada pelaksanaan IHT terkait mata pelajaran seni budaya Pak. Oh ya, Pak David saja? Iya. Oh ya, Pak David saja ya, yang kebetulan tadi lagi sakit ya, gitu ya. Ya, oke, semoga Pak David bisa cepat sembuh ya, bisa bergabung di Sekolah Penggerak SMA Averos. Ya, baik, karena semua sudah pernah mendapat BIMTEK dari instruktur masing-masing. Yang bahasa Indonesia siapa ya Bu Fitra ya? Bahasa Indonesia yang kemarin ikut ada Pak Bagus. Pak Bagus ya, dengan sebagai komite pembelajarannya. Kemudian ada Bu Alfi, Bu Siti Alfiatul. Bu Siti Alfiatul ya, itu dua-dua bahasa Indonesia dalam satu kelas gitu ya? Indonesia. Tidak, jadi yang mengikuti diklat langsung kemarin itu adalah Pak Bagus, sementara Bu Siti Alfiatul nanti kan untuk kelas 11 dengan kelas 12-nya Pak. Oh gitu. Ya, yang Pak Bagus ikutnya secara daring apa luring kemarin? Daring Pak. Oh daring. Iya. Halo Pak Agus. Pak Bagus. Pak Bagus, sorry, Pak Bagus. Halo Pak Bagus. Iya Pak. Pak Bagus, saya mau tanya kemarin yang bahasa Indonesia instrukturnya kalau boleh tahu siapa? Pak siapa? Andi. Itu mata pelajaran. Pak Bagus ikutnya bahasa Indonesia kemarin kelasnya ya? Iya bahasa Indonesia. Bukan Pak Ade, bukan ya? Iya Pak Adi. Pak Ade, ya. Ade toh, ya. Itu SKI. Karena untuk bahasa Indonesia itu SMA cuma 2, saya dengan Pak Ade saja. Ya. Jadi Pak Bagus pada saya dengan Pak Ade ya. Ya. Iya. Oke. Jadi ibu-ibu, bapak ibu sekalian sudah semua mengikuti BIMTEK-nya, BIMTEK di masing-masing mapel, sehingga pada waktu BIMTEK pasti sudah ada komunikasi dengan dengan instrukturnya, karena kemarin sudah bertemu dengan instruktur masing-masing, sehingga pasti pertanyaan-pertanyaan dan hal-hal yang belum jelas disampaikan kepada instrukturnya. Kemudian kemarin atau tadi ya saya baru share ada 3 buku pedoman dalam panduan pembelajaran. Yang pertama panduan tentang kurikulum satuan operasional, panduan tentang pembelajaran dan asesmen, juga panduan tentang proyek pelajar Pancasila. Bu Fitra sudah dapat belum itu 3 pedoman itu? Belum Pak, mungkin nanti di-share sama Bapak Kepala Sekolah Pak. Halo Pak Eko? Halo Pak Eko? Sepertinya ada kendala jaringan di tempatnya Pak Eko ya. Kita tunggu beliau kembali sejenak.
Terputus tiba-tiba ya, mohon maaf. Oke, Bu Fitra sudah dengar suara saya? Iya, sudah Pak, sudah Ya. jelas Pak. Iya. Ya, mohon maaf tadi terkeluar tiba putus jaringannya. Ya, jadi begitu ya Ibu Bapak, buku pedomannya ada, saya sudah share di kepala sekolah. Jadi dalam 3 buku itu nanti lengkap semua. Pertanyaan-pertanyaan tadi Bapak Ibu tentang apa namanya? Struktur kurikulumnya, proyek pelajar Pancasilanya, tentang apa namanya? Asesmennya, itu semua lengkap ya. Oke, baik. Jadi saya berpedoman pada 3 buku itu ya, nanti kita bisa lihat. Oke ya, sekarang kita langsung saja, saya akan mencoba menjawab pertanyaan yang sudah Bapak Ibu kirim lewat link ya, lewat link kemarin, lewat link yang sudah apa namanya dikirim. Ada 5 orang yang bertanya, ada Bu Ayu, Pak Bagus, Bu Fitra, Bu Untari, dan Pak Taufik. Apakah semua hadir Bapak Ibu itu? Iya, hadir Pak. Hadir semua ya? Ada ya? Baik ya, jadi ini saya coba untuk menjawab. Saya mohon izin share screen. Ternyata mati lampu di sini di internetnya ikut mati ya. Jadi saya pakai data. Oke, sudah terlihat? Ya, sudah Pak. Sudah ya, oke. Baik, ini pertanyaan pertama. Kalau tidak salah ini pertanyaan dari Bu Ayu ya. Bu Ayu, halo Bu Ayu, ada Bu Ayu? Iya, Bisa, Pak. jadi pertanyaan pertama dari Bu Ayu. Sebenarnya apa itu yang dimaksud dengan CP? Apa perbedaan dengan tujuan? Apakah sama dengan KD? Ya, oke. Jadi CP itu capaian pembelajaran itu sebenarnya isinya itu adalah kompetensi dan materi yang diajarkan. Dan itu merupakan integrasi dari KIKD yang ada di K13 ya gitu. Jadi CP dengan KIKD di K13 itu kalau kita analisis ya memang ada hubungannya, artinya tadi sempat ditanya kontennya di K13 ada yang berbeda dan mau diajarkan di kurikulum sekolah penggerak boleh tidak masalah ya. Jadi kalau misalnya konten atau materi di dalam CP itu ada di K13 kita ambil. Kalau menambahkan silakan. Karena di dalam sekolah penggerak itu yang dipentingkan itu adalah penyesuaian pembelajarannya, ya, penyesuaian pembelajarannya. Bagaimana pembelajaran itu lebih terfokus pada peserta didik dengan melihat perbedaan karakteristik tadi, ya. Jadi CP ini adalah integrasi dari pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Ya, makanya disebut CP. Kemudian CP itu nanti akan dijabarkan menjadi tujuan pembelajaran, ya, dan dalam bentuk ATP. Jadi kita harus analisis betul CP itu. CP itu kan dalam bentuk narasi. Di situ kan kalau kita lihat ada kompetensinya ada kompetensi pengetahuan, ada kompetensi keterampilan, gitu ya. Jadi misalnya di situ ada kata-kata kerja yang bisa terukur. Nah, dari situ kita jabarkan lagi ke bawah menjadi tujuan pembelajaran. Ya, jadi CP itu yang buat siapa? Pemerintah. Ya, yang buat pemerintah. Lalu kita analisis, baru kita jabarkan menjadi beberapa tujuan, sehingga tujuan itu akan menuju kepada CP tadi. Jadi tujuan boleh sebanyak mungkin, tidak boleh sedikit ya, sampai nanti CP itu tercapai. Gitu ya. Jadi CP dengan tujuan itu beda. Jadi tujuan dibuat untuk menjabarkan apa yang ada di dalam CP. Kemudian sama dengan KD tidak, kompetensi dasar. Prinsipnya sama. Cuma kalau KD itu kan kita dalam kalimat-kalimat ya, 3.1, 3.2 gitu ya. Tapi kalau CP ini kan dalam bentuk narasi gitu ya. Semua ada di situ, ada kata kerja yang lebih dari satu dalam satu kalimat itu banyak kata kerjanya. Kalau KD kan biasanya 3.1 misalnya, itu kan satu kata kerja. Tapi kalau CP itu kan banyak, gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian bagaimana cara kita membuat asesmen diagnostik yang sesuai dengan mata pelajaran yang kita ampuh? Apakah harus sesuai dengan topik materi atau di luar topik materi? Contoh, menanyakan latar belakang lingkungannya, namun hal tersebut tidak berkaitan dengan materi yang akan diajarkan. Bisa berikan contoh asesmen diagnostik di bidang materi ekonomi bagian keseimbangan pasar.
Ini masih Bu Ayu juga kalau tidak salah pertanyaannya. Jadi asesmen diagnostik itu ada dua. Ada asesmen diagnostik non-kognitif dengan asesmen diagnostik kognitif. Jadi kalau yang non-kognitif itu untuk mengukur hal-hal di luar materi. Jadi tentang kesiapan belajarnya anak, lingkungan belajarnya anak, ya. Kemudian bagaimana cara belajarnya, itu namanya asesmen diagnostik non-kognitif, ya. Jadi tentu saja di luar materi, ya, di luar materi yang kita ajarkan. Jadi kan ini asesmen diagnostik ini biasanya kan di awal, ya, bisa di awal pembelajaran. Jadi misalnya kita menggunakan kuesioner atau mungkin menanyakan angket, ya. Misalnya bagaimana cara kamu belajar? Misalnya pilih di dalam kamar sambil dengar musik atau bagaimana, itu kan termasuk asesmen untuk mengetahui lingkungan belajar anak, gitu ya. Jadi asesmen diagnostik itu bisa yang di luar materi, misalnya latar belakang lingkungannya, ya, tidak berkaitan dengan materi itu bisa, tapi asesmennya adalah diagnostik non kognitif, ya. Tapi kalau asesmen diagnostik kognitif itu tentu saja berhubungan dengan materi yang akan kita ajarkan, ya, gitu. Dan asesmen diagnostik tidak selalu harus dalam bentuk tes, gitu, dalam bentuk soal-soal, bisa juga dalam bentuk tanya jawab secara lisan atau mungkin dengan angket, ya, dengan jurnal, itu bisa, ya. Kemudian bisa berikan contoh asesmen diagnostik di materi ekonomi bagian keseimbangan pasar, ya, karena saya bahasa Indonesia. Kalau ekonomi nanti misalnya di buku panduan itu ada contoh untuk asesmen diagnostik, ya. Karena saya bukan ekonomi, jadi untuk contohnya nanti bisa dicari, ya, bisa dicari di yang lain, ya, untuk asesmen diagnostik. Tapi yang jelas asesmen diagnostik itu bukan dalam bentuk soal saja, ya, bisa juga dalam bentuk yang lain. Nanti ada di buku pedoman tentang asesmen itu bisa lihat bentuk-bentuk asesmen diagnostik, ya. Itu untuk Bu Ayu, ya. Oke, Baik, berikut. Pak, terima kasih. Ya, nanti kalau belum jelas, kalau misalnya ada yang mau ditanyakan lagi bisa nanti disampaikan, ya. Saya jawab dulu semuanya. Nanti kalau yang merasa itu pertanyaannya dan merasa perlu penjelasan lagi, nanti bisa ditanyakan, ya. Oke, saya jawab dulu yang kedua. Slide berikut. Bagaimana menentukan asesmen formatif dan sumatif yang sesuai dengan mata pelajaran yang kita ampu, ya. Gitu. Jadi gini, mungkin Bapak Ibu berpikiran kalau yang namanya sumatif itu selalu di akhir, misalnya ulangan kenaikan kelas, ulangan pembelajaran akhir semester, itu disebut sumatif. Ulangan harian dia menjadi formatif, ya. Gitu. Jadi sebenarnya bedanya begini Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu sudah pernah dengar dari instrukturnya, tapi mungkin nanti bisa lebih dimantapkan lagi. Dalam sekolah penggerak itu kita harus lebih banyak asesmen formatifnya. Dan asesmen formatif itu tidak berorientasi pada nilai seharusnya. Ya, kalau sumatif itu kan jelas nilai. Artinya kalau misalnya contoh asesmen sumatif yang hanya berorientasi pada nilai. Misalnya ujian kenaikan kelas. Misalnya anak mendapat nilai hasilnya 60. Setelah itu kan tidak ada bagaimana supaya nilai itu atau materi itu mereka bisa merubah, ya, artinya materinya di mana yang lemahnya. Kemudian nanti ketika dapat seperti itu mereka tidak salah lagi. Tapi kalau di formatif, ya, jadi formatif ini bentuknya bukan hanya tes tertulis, ya, bukan hanya tes yang harus kerja soal anak-anak, bukan, bentuknya macam-macam. Sumatif juga begitu, ya. Jadi formatif itu adalah tujuannya supaya ada perbaikan dalam pembelajaran kita. Ya, misalnya kita materi ini, misalnya materi A, kemudian kita menyampaikan, kemudian kita memberikan asesmen formatif kepada siswa. Misalnya tugas untuk misalnya dalam bahasa Indonesia, misalnya tugas untuk menulis teks deskripsi misalnya. Kemudian anak menulis teksnya. Kemudian dikumpulkan kepada Bapak Ibu guru. Lalu Bapak Ibu kembalikan dalam bentuk nilai. Andi nilai 80, Budi 70. Tanpa memberikan komentar kenapa dia dapat 80, kenapa dia dapat 70. Bukan seperti itu. Jadi namanya asesmen formatif, kalau bisa kita memberikan catatan terhadap pekerjaan anak. Jadi bukan hanya nilai saja, tapi bagaimana supaya dia bisa memperbaiki apa yang dia buat itu. Misalnya teks deskripsi, misalnya, oh ini
penulisan ejaan yang salah, dalam hal tanda titiknya kurang, ya. Memang perlu tenaga ya, perlu waktu, karena misalnya kita 30 anak, kita harus mengulas satu-satu, memang perlu waktu juga sebenarnya. Cuma memang seperti itu yang diharapkan, sehingga nanti ketika soal itu keluar lagi di tes sumatif, mereka tidak salah lagi, begitu ya. Jadi formatif itu tujuannya adalah sebagai umpan balik terhadap apa yang sudah kita berikan kepada anak. Refleksi juga merupakan formatif. Ketika kita sudah selesai, kita memberikan refleksi kepada anak, bagaimana sih tentang materi yang sudah kalian dapat? Bisa ditulis, misalnya kalau anak-anak malu, misalnya, Bu Guru terlalu cepat dalam menyampaikan, ya, atau Bu Guru terlalu marahnya. Nah, itu juga termasuk asesmen formatif. Artinya dengan masukan seperti itu, kita menjadi memperbaiki pelajaran kita di kelas. Jadi bukan hanya dalam bentuk materinya, tapi juga untuk yang lain. Yang formatif dan sumatif. Kalau sumatif itu kan berorientasi pada nilai. Jadi kita selesai, misalnya kita suruh anak kerja soal, nilainya 80. Ya. Kita tidak memberikan catatan, tidak memberikan terhadap nilai itu berarti kan sumatif. Makanya dalam sekolah penggerak, formatif ini harus lebih banyak. Ya. Kemudian, terkait CP, ATP, dan modul. Pertanyaan dalam bentukan ATP dan dari CP, apakah disediakan pemerintah atau dibuat pribadi oleh guru? CP dibuat oleh pemerintah. Kemudian ATP, alur tujuan pembelajaran, jadi dari CP, kemudian kita mau analisis TP-nya dulu boleh, mau langsung ke ATP juga boleh. Ya, ATP itu kan ada format-formatnya, dari CP, kemudian kita tujuan pembelajaran, baru untuk sampai tujuan itu apa langkah-langkahnya. Ada materinya inti apa, ada kemudian indikatornya apa gitu ya. Itu kalau dulu tuh hampir sama dengan silabus yang namanya ATP itu ya. Formatnya contohnya ada contoh semua pelajaran, instruktur yang kemarin mungkin sudah pernah memberikan contoh-contoh ATP gitu ya. Jadi ATP itu pemerintah juga menyediakan sebagai contoh ya, sebagai contoh. Bapak Ibu bisa melihat contoh-contoh itu, bisa menggunakan secara langsung boleh, bisa disesuaikan dengan sekolah silakan, bisa dibuat sendiri silakan juga ya. Jadi ATP yang dibuat, artinya disediakan oleh pemerintah itu adalah sebagai contoh saja ya, contoh saja. Ada yang sudah ada ya contoh-contohnya di beberapa pelajaran ya. Kalau yang belum dapat dari instruktur nanti bisa saya berikan ya. Kemudian nanti bisa juga di platform sekolah penggerak juga ada ada aplikasi yang namanya Guru Mengajar ya. Nah, aplikasi ini belum sempurna, ada beberapa yang lagi dibuat, tapi ada aplikasi yang sudah keluar, itu juga masih dalam tahap beta penyempurnaan, namanya aplikasi Guru Mengajar. Silakan Bapak Ibu untuk bisa mengambil aplikasi itu di Play Store, kemudian nanti masuknya menggunakan akun ID belajar ID yang dari pemerintah itu. Jadi Bapak Ibu kan sudah diberikan ya, tanya kepada operator Dapodiknya, di situ nanti masing-masing punya akun belakangnya belajar ID. Nah, nanti masuk atau login dengan menggunakan akun itu. Nah, di sana di dalamnya ada contoh-contoh ATP ya, modul ajar, itu semua ada di situ. Ya, nanti bisa dilihat di situ. Ya, jadi CP disediakan pemerintah. Guru tidak perlu buat. ATP juga disediakan sebagai contoh. Silakan mau ikut, silakan mau modifikasi silakan, mau divariasikan silakan, mau dibuat sendiri ke silakan. Ya. Berikut, dari ATP kita membuat modul. Apakah setiap tujuan pembelajaran di ATP harus ada modul? Ya, modul. Jadi perlu kita harus punya pemahaman yang sama dengan kata modul. Modul di sini itu adalah modul ajar. Kalau yang biasanya Bapak Ibu lihat, itu namanya modul pembelajaran. Bedanya apa? Kalau modul pembelajaran itu bisa dipakai oleh guru dan juga siswa. Jadi siswa bisa membaca, misal modul-modul yang K13 itu bisa dipakai oleh siswa, karena di situ ada pengantar modulnya, ada peta konsepnya, ada pertanyaan, ada kunci jawaban, segala macam. Itu kan semacam belajar mandiri. Itu kan bisa dipakai oleh guru, bisa dipakai oleh siswa. Itu namanya modul belajar. Tapi dalam sekolah penggerak ini istilahnya modul ajar. Modul ajar itu yang bisa gunakan hanya guru, karena dipakai untuk mengajar. Siswa nggak perlu pakai modul mengajar, dia tidak mengajar kan.
Jadi itu untuk siswa, untuk guru modul ajar itu. Ya, nah dalam modul ajar itu ya sebenarnya mirip-mirip dengan RPP, cuma istilahnya RPP plus karena di dalam modul ajar itu lebih lengkap daripada yang ada di RPP. Ya, nah kalau kita membuat RPP kan itu apa namanya, misalnya KD ini kita ambil contoh yang K13 ya. KD 3.1 itu misalnya mau disampaikan dengan 2 kali pertemuan. Pertemuan pertama kan ada tujuan pembelajarannya yang akan dicapai. Pertemuan kedua ada tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Di dalam kegiatan pembelajaran ada kegiatan pembelajaran pertemuan pertama, ada kegiatan pembelajaran pertemuan kedua. Itu kalau di K13 RPP kan seperti itu. Nah, kalau di dalam ini sekolah penggerak modul ajar itu kita bisa membuat dalam beberapa tujuan ya. Jadi misalnya satu modul ajar ya, itu ada 3 ATP ya, 3 ATP. Jadi kita ambil 3 TP misalnya. Nah, dari 3 TP itu mau disampaikan berapa pertemuan? Misalnya 2 kali pertemuan. Nah, berarti nanti di bawahnya ada kegiatan pertemuan pertama, pertemuan kedua, seperti itu. Ya. Jadi kalau setiap tujuan kita buat modul ajar. Setiap tujuan membuat modul. Jadi banyak sekali modul ajarnya. Kan setengah mati. Baik disatukan saja modulnya, nanti kegiatannya nanti akan divariasikan. Ya. Lanjut. Kapan siswa berangkat ajar keluar? Katanya pada bulan Juli. Ya, jadi nanti ada launchingnya atau tanggal berapa? Pemerintah ini sedang menggodok, sedang apa namanya menyusun ya aplikasi ya, namanya aplikasi itu aplikasi untuk platform-platform ini. Kalau tidak salah di bulan Agustus ini nanti ada launchingnya. Nanti ada institut dilatih, baru nanti disampaikan kepada Bapak Ibu. Jadi belum ada semua. Memang katanya Juli, tapi namanya ya, pekerjaannya sangat berat, jadi mungkin perlu waktu lagi. Tapi yang jelas yang sudah ada tadi guru mengajar, tapi versinya masih versi beta, ya versi beta artinya masih dalam pembaruan. Ya. Kemudian yang kedua, ini saya masih bingung dengan pertanyaannya terkait pilihan JP ada 22, tetapi yang ada ketika memilih 2 bidang hanya 20, yang 2 JP kemana? Ya, maksudnya ini bagian dalam struktur kurikulumnya ya. Karena kita mengacu struktur kurikulum berdasarkan Kepmen yang terbaru, Kemendikbudristek, distribusi 2. Jadi itu kalau Bapak Ibu nanti misalnya nanti juga akan berikan itu Kemendikbudristek nomor 162 ya, 162 distribusi 2. Jadi ada di atasnya ada distribusi 2. Ya, distribusi 2, di situ ada struktur kurikulum untuk SMA. Nah, itu maksudnya tadi yang 20 pilihan itu nanti bisa dijelaskan lagi ya, maksudnya seperti apa, itu nanti pertanyaannya siapa kalau masih ada nanti bisa dijelaskan lagi ini maksud dari pertanyaan supaya nanti saya lihat strukturnya juga. Oke, dulu. Terkait proyek-proyek profil pelajar Pancasila, apakah diperbolehkan beberapa mata pelajaran bergabung dalam satu proyek yang sama, ataukah setiap mata pelajaran harus memiliki proyek profil pelajar Pancasila masing-masing? Oke, nanti buku panduannya ada, nanti bisa dibaca secara lengkap. Secara sederhana, tadi Pak Kepala Sekolah, Pak Iman sempat menyinggung bahwa ada tiga hal yang kita lakukan di dalam kurikulum ini. Pertama, yang namanya intrakurikuler. Intrakurikuler itu ya yang reguler yang biasa kita pelajaran di kelas. Kemudian kokurikulernya itu ya proyek profil pelajar Pancasila. Nah, proyek profil pelajar Pancasila ini adalah proyek yang dilakukan lintas mata pelajaran. Jadi dia istilahnya merupakan proyek wajib karena dia memakan waktu yang tadi seperti Pak Kepala Sekolah bilang sepertiga dari jam pelajaran, itu menjadi proyek yang wajib dan nanti raportnya sendiri. Jadi ada raport untuk yang reguler dan raport untuk proyek ada raportnya sendiri. Dalam panduan itu juga ada. Jadi proyek ini minimal kan dalam 1 tahun 3 tema ya, 3 tema untuk SMA, nanti bisa lebih dari 3 tema. Dan ini harus melibatkan guru lain, mata pelajaran lain. Nanti ada RPP-nya juga ya. Dan langkah-langkahnya juga nanti ada di dalam panduan itu. Kemudian kalau masing-masing mau buat proyek ya bisa itu dalam bentuk tugas ya, dalam tugas formatif. Misalnya tugas formatif untuk
tujuan ini dalam bentuk proyek, silakan. Tapi dia itu nanti masuk nilainya itu tidak tersendiri, nilainya akan bergabung dengan nilai tugas yang lain dalam mata pelajaran bahasa Indonesia misalnya. Ya, misalnya bahasa Indonesia, misalnya ada materi tentang menganalisis puisi misalnya. Kemudian proyeknya anak membuat proyek tentang analisis puisi, mereka harus cari puisi dan segala macam. Tapi nanti nilai dari proyek puisinya tadi yang hubungannya dengan proyek Pancasila itu nanti menjadi nilai yang digabung dengan tugas yang lain. Tapi kalau yang proyek profil Pancasila ini itu yang bekerja sama dengan lintas mata pelajaran itu nilainya tersendiri. Ini ada bagian sendiri dengan proyek Mohon maaf Pak Eko, suaranya putus-putus Pak. Baik, Bapak Ibu, sudah 8 hari ya kita mengikuti kegiatan in-house training ini terkait program sekolah penggerak, dimulai dari pendidikan yang memerdekakan hingga materi pagi hari ini, yaitu terkait kurikulum operasional di sekolah penggerak. Ya, harapannya seluruh materi yang sudah disampaikan dapat kita pahami bersama dan menjadi acuan langkah gerak kita ketika nanti kita melakukan eksekusi di lapangan. Terkait kegiatan penutupan pada hari ini, mungkin kami minta closing statement dari yang pertama dari Pak Banjar selaku pengawas, dan nanti yang kedua dari Bapak Imam Wahyudi selaku kepala sekolah. Mungkin sekaligus memberikan motivasi kepada Bapak Ibu guru di sekolah kami agar nantinya senantiasa bersemangat dalam melaksanakan program ini. Kepada Pak Banjar, kami persilahkan. Baik, selamat siang bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang saya hormati, mungkin Kepala Sekolah, Pak Imam. Ada Pak Imam. Selamat siang, Pak. Oke, Pak. Selamat siang. Baru Bapak Ibu guru sekalian. Ya, kita sudah 8 hari ini staf senantiasa berhadapan dengan komputer kah atau mungkin pakai HP. Ini namanya 8 hari. Terkadang ada rasa kebosanan. Ya, tapi sesuai dengan pemantauan saya, kayaknya kita semua bersemangat itu. Itu bisa tergambar dari wajah-wajah, apalagi kalau namanya videonya dibuka ya. Kita semua segar-segar, sekalipun masih ada mungkin dibayang-bayangi dengan COVID, tapi kita tetap semangat. Nah, itu pertanda bahwa kita berkomitmen akan senantiasa melaksanakan program yang baru ini. Apalagi namanya kita sebagai sekolah penggerak. Ya, mudah-mudahan kita bisa implementasikan itu nanti di sekolah kita. Dan bukan jadi mengurangi yang namanya kesuksesan ataupun yang keberhasilan yang diraih oleh SMA Aperos. Yang selama ini saya selalu bilang dengan Pak Imam sebagai kepala sekolah, sebenarnya kurikulum yang baru ini sudah dilaksanakan di SMA Aperos. Sudah. Tinggal itu tadi kalau istilah di garis, kita tinggal mempertebal. Ya. Atau membold itu. Di bold dia supaya lebih tebal. Saya kira itu yang kita sudah peroleh di SMA Aperos. Dan namanya sekolah penggerak ini cocok sudah. Itu diberikan kepada SMA Aperos. Karena memang sudah dilakukan. Ya, sudah dilakukan. Cuma kita tinggal mempertebal, membold supaya lebih tegas, ya, dan supaya lebih bergaung, ya. Dan itu nanti kita harus gaungkan lagi ke sekolah-sekolah yang lain, atau kita dengan kata lain kita imbaskan. Dan saya kira ini adalah tanggung jawab kita
Dan saya kira itu pasti bisa. Pasti bisa. Yang namanya SMA Aperos. Karena saya lihat juga tenaga-tenaganya semua, tenaga-tenaga yang handal gitu ya. Ya, tenaga-tenaga yang handal. Bapak, Ibu guru semuanya handal. Baik dari sisi intelektualnya, baik dari sisi yang namanya, kalau istilah di kita karakternya, saya lihat semua bisa menjadi pemuka semuanya. Jadi saya tidak ragu bahwa sekolah kita akan tetap berjaya dan akan tetap maju. Apalagi saya dengar sekilas rancangan kurikulum operasional sekolah itu. Rancangannya saya dengar sekilas sungguh-sungguh luar biasa. Ada gambaran-gambaran yang mungkin nanti yang paling utama itu ya semacam karakteristik sekolah itu. Jadi karakteristik sekolah itu nanti yang paling utama merupakan suatu ciri khas daripada sekolah kita yang membedakannya dengan sekolah lain. Dan itu sesungguhnya sudah diperoleh oleh SMA Aperos. Ya. Maka untuk itu kepada kita semua, ya terutama Bapak Kepala Sekolah yang handal, Bapak Ibu Guru juga yang handal, mari kita semangat. Selama ini bukannya tidak semangat, tapi supaya lebih semangat. Ya. Untuk bagaimana mensukseskan predikat yang sekolah kita sebagai sekolah penggerak. Nah, untuk itu bagi kita semua, saya hanya memotivasi Bapak Ibu, memberikan semangat. Ya. Supaya kita lebih semangat, ya mudah-mudahan di kemudian hari kita semua lebih sehat, lebih semangat. Cuma yang saya justru ragukannya begini. Saya tahu Bapak Ibu guru sekarang ini adalah guru-guru yang handal. Saya minta kepada Bapak Ibu semua supaya senantiasa tetap betah di SMA Aperos. Karena saya lihat selama ini ada guru yang handal, ada lagi semacam batu loncatan, pindah ke daerah lain. Hanya ditinggalkannya SMA Aperos, ganti lagi datang yang baru. Selalu senantiasa SMA Aperos itu memang membentuk guru yang handal. Tapi setelah handal, janganlah dikasih tinggal Aperosnya ini persoalannya saya lihat. Ya makanya untuk itu barangkali kepada mungkin yayasan atau Pak Imam, bagaimana supaya Bapak Ibu guru kita tetap betah atau tetap berkarya di SMA Aperos, supaya sekolah kita menjadi sekolah yang handal di Sorong khususnya, Papua Barat, dan handal di Indonesia dan bahkan secara global. Itu tadi, itu dengan profil pelajar Pancasila itu, ya kan? Ada istilah global, mendunia. Aperos kan, ya sudah boleh kita katakan mendunia kan itu kan. Makanya saya katakan bahwa sekolah kita sudah melaksanakan kurikulum sekolah penggerak ini. Dan mudah-mudahan Tuhan memberikan kita kesehatan, umur panjang, supaya kita senantiasa tetap bisa berkarya untuk senantiasa membina dan mengembangkan dan membentuk anak bangsa ini yang telah menjadi pelajar Pancasila. Ya, demikian barangkali kepada kita semua yang saya hormati Pak Imam sebagai Bapak Kepala Sekolah dan kepada Bapak Ibu sekalian. Terima kasih, saya kembalikan kepada Ibu Fitra. Selamat siang. Baik, selamat siang. Terima kasih Bapak. Selanjutnya kami mohon kesediaan Bapak Kepala Sekolah untuk memberikan closing statement sekaligus menutup rangkaian acara IHT program Sekolah Penggerak. Kepada Bapak Dr. Andes Imam Wahyudi, kami persilahkan. Baik, barusan saya menerima telepon dari Pak Eko dari Merauke.
katanya memang mati lampu, ya. Jadi mati total katanya, sehingga apa namanya jaringan internet juga terputus, gitu ya. Jadi kita maklumi saja, dan beliau berjanji nanti akan memberikan link kepada kita begitu kalau misalnya nanti ada Bapak Ibu yang ingin bertanya kepada beliau. Ya di lain waktu tentu saja. Ya. Sebagai closing statement berkaitan dengan kegiatan kita pada kesempatan kali ini, ya saya pertama-tama mengucapkan terima kasih kepada Pak Manabung Banjarnahor, selaku pengawas di sekolah kita, atas kesabarannya mendampingi kita gitu ya dari awal kegiatan sampai hari ini. Terima kasih Bapak. Sama-sama. Lalu kepada Pak Eko tadi ya, walaupun hanya sebentar begitu, ya, tidak bisa lama-lama bergabung dengan kita karena kendala apa jaringan internet. Dan kepada Bapak Ibu semuanya yang telah dengan sabar dan tekun mengikuti kegiatan kita ini, baik yang ada di Sorong, yang ada di sekolah, maupun yang ada di luar Sorong. Jadi perlu saya sampaikan kepada Pak Pengawas, jadi guru kami itu masih ada 3 orang yang di luar Sorong, belum bisa kembali ke Sorong. Ya, guru 2 orang guru dan 1 staf tata usaha, ya, yaitu Ibu guru biologi ini Ibu Sangsui bergabung juga dengan kita, tapi masih ada di Jawa. Begitu juga dengan Ibu Lutfia Balkis. Ya. Mana Ibu Lutfia ini? Ya. Oke, jadi masih belum bisa bergabung dengan kita di Sorong begitu. Semoga setelah selesai PPKM ini yang benar yang mana ya? Darurat kah atau level 4? Karena senangnya pemerintah ini merubah-rubah istilah, tapi tidak yang substansial itu yang tidak dikerjakan, tapi yang bersifat perubahan-perubahan yang tidak substansial itu dilakukan. Ya kan? Ya apa bedanya level 4 dengan darurat gitu kan? Ya sudahlah. Karena kalau level 4 dari darurat diganti level 4, paling tidak itu stempelnya kan ganti ya Pak Manabung Banjarnahor ya. Jadi ganti stempel saja sudah berapa kalau seluruh Indonesia Pak? Ya, sudah berapa dana yang diperlukan ya. Padahal hanya merubah istilah saja. Merubah istilah saja. Istilah itu Pak berkaitan dengan masalah hukum saja itu Pak. Pada dasarnya sama, tapi masalah bahasa hukumnya ini mereka rubah. Ya kita orang kecil ini nggak tahu apa-apa ya, sudah ikuti aja lah. Baik, ya, itu betul. Semoga Ibu Sangsui sama Ibu Lutfia bisa segera bergabung dengan kita di Sorong setelah selesai pemberlakuan PPKM darurat ini, PPKM level 4 ini, yang rencananya sampai tanggal 2 ya, tapi kalau di Jawa saya dengar sampai tanggal 8. Jadi saya berharap kepada Ibu Lutfia dan Ibu Sangsui bisa bergabung dengan kami nanti sekitar tanggal 10 Agustus ya. Nanti kita koordinasi lagi. Jangan sampai saya belikan tiket tanggal 10 masih ada masalah lagi ya. Nah, seperti itu. Oke, saya kira itu hal yang pertama yang ingin saya sampaikan. Lalu yang berikutnya adalah berkaitan dengan apa yang akan kita bahas besok, mulai besok ya. Kita akan bahas secara offline besok, artinya kita akan mengadakan pertemuan luring di sekolah kepada semua guru yang ada di kota Sorong, kecuali yang memang sakit seperti Pak David misalnya ya. Tapi yang tidak sakit, yang ada di kota Sorong, kita akan mengadakan pertemuan luring untuk membahas tentang kurikulum sekolah. Ya,
Lalu tadi saya juga sudah sebarkan ke Pak Wahyu ya, tolong Pak Wahyu. Ya, Pak Wahyu Sudah, Pak. disebarkan itu 3 buku yang dari Pak Eko. Ya, khususnya tadi yang membuat kita juga masih agak bingung lagi ya berkaitan dengan proyek tadi itu. Ya. Jadi saya minta kepada Bapak Ibu untuk membaca buku tentang proyek pelajar Pancasila itu. Sebelumnya kan tidak ada penjelasan tentang rapot proyek. Itu tadi Pak Eko singgung katanya ada rapot tersendiri untuk proyek itu. Itu seperti apa itu? Coba lihat di bukunya. Ya. Ya, dibaca kembali di buku petunjuknya itu, apakah memang ada rapot tersendiri khusus untuk proyek pelajar Pancasila itu. Saya sendiri kok tidak yakin itu harus ada rapot tersendiri berkaitan dengan proyek itu. Tapi kalau disediakan kolom tersendiri di dalam rapot, begitu mungkin saya masih bisa paham gitu. Jadi kan sama seperti halnya kegiatan anak-anak selama ini kan, misalnya anak-anak berprestasi di bidang apa, kan ada kolomnya itu, ya kan? Berprestasi di tingkat nasional apa, menang apa, juara lomba apa, begitu kan disampaikan di situ, ya toh? Ya, kalau hanya dengan kolom seperti itu, ya saya masih bisa menerima ya, masih bisa paham gitu. Tapi kalau dia harus memiliki sebuah rapot tersendiri, khusus rapot tentang proyek pelajar Pancasila, saya tidak terlalu yakin. Ya, oleh karena itu mari kita baca bersama buku itu dan besok kita akan membahasnya secara lebih mendetail selama 2 hari, ya, sampai hari Sabtu. Jadi Jumat Sabtu. Saya kira seperti itu. Ya, terima kasih atas segala perhatian. Maka dengan seizin kita semua dan meminta berkah dari Tuhan Yang Maha Kuasa, maka kegiatan IHT Sekolah Penggerak ya, yang kurang lebih sudah kita laksanakan selama 8 hari, dengan resmi saya nyatakan ditutup. Ya. Oke. Itu saja. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, mohon kesediaannya sejenak ya. Kami mohon kepada Bapak Ibu sekalian untuk mengaktifkan kamera agar bisa didokumentasikan oleh tim dokumentasi sebagai bahan pelaporan kami. Baik, demikian rangkaian kegiatan IHT kita yang baru saja ditutup oleh Bapak Kepala Sekolah. Semoga kegiatan IHT yang telah kita ikuti selama 8 hari ini dapat mewujudkan paradigma baru dalam pendidikan di negara kita melalui program Sekolah Penggerak. Saya mohon maaf selaku moderator apabila ada kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Semoga apa yang kita pelajari senantiasa memberikan manfaat bagi kita semua. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.